Halo, selamat jumpa. Salam S3 teman-teman. Perdamaian suara nyadangin raga nih. Saya ada di lapangan badminton Parubituke. Layang-layang belakang cukup besar. Orang main bayangan begitu besar. Apa yang ingin saya katakan ini mengenai kecenderungan untuk ya kita main layangan, ya kadang ya kita lupa waktu. Kita juga kadang main badminton, sini juga kadang. Oke lah, semua itu bagus, tapi kalau apapun namanya overdosis menjadi susah. Kita senang makan bagus, tapi kalau overdosis susah juga. Soal overdosis semua, saya melihat ini sebagai bentuk godaan atau mungkin saya bilang iblis ya. Pernah saya buat dalam konten sebelumnya mengenai setan. Kalau Anda belum tahu setan, lihat saya punya muka ini, muka setan kan. Pertanyaan saya, pernahkah Anda berpikir apa bedanya setan di kota dan di desa? Nah, satu kali ini ada perbincangan antara setan ini. Kok omong ada tugas di desa, tugas di kota. Di desa ini setannya begitu sibuk dia memprovokasi semua orang berbuat jahat. Tapi tetap orang tidak mau. Karena apa? Mungkin pola pikir di desa kan sudah oke ya. Sehingga setan perlu kerja keras agar orang di desa itu mau berbuat seperti yang kita harapkan. Ada yang di kota santai-santai, mereka ya minum bir sedikit, mereka main domino. Kenapa? Katanya kami gampang di kota nih. Karena orang-orang di kota itu satu dengan lain berlaku seperti setan. Wah, keren itu. Sehingga mereka iri. Gantian tugas dong. Kamu di desa, saya di kota. Nah, ini yang saya katakan. Sebenarnya apa yang kita maksud dengan setan ya? Yang kita bayangkan setan itu apa? Saya punya anak-anak yang bilang, Romo ada setan. Apa setan? Itu orang besar. Bukan begitu sebenarnya. Setan adalah ketika kita masa takut ya, atau cemas yang overdosis, kemudian cemas yang begitu besar ini menciptakan halusinasi, membentuk bayangan seperti orang besar. Apakah seperti itu? Tidak sebenarnya. Setan pertama-tama adalah cobaan diri sendiri. Misalnya, kita punya gaji misalnya 10 juta. Itu sudah untuk anak 2 cukup ya. Istri, terus kita pingin beli mobil Mercy yang harga 2 miliar. Ya ini setan ini. Kenapa? Uang sekian kita beli itu bangkrut. Bisa beli, tapi cicil nggak bisa. Sehingga nanti relasi istri menjadi tidak baik. Anak-anak marah, terjadilah keributan. Terus sebenarnya setan di situ. Begitu kita menginginkan sesuatu di luar kemampuan kita, terjadi berbagai macam hal yang itu sebenarnya kita bilang sebagai setan. Diri sendiri mencobai diri sendiri, ya begitu. Sehingga bagi saya pertama-tama untuk menangkal setan pertama adalah mengarahkan pikiran, mengarahkan hati, mengarahkan mulut. Kalau kita cukup, kalau kita bisa sehat, ya. Saya kapan lalu mendengar di berita pemain bola yang gajinya miliaran ya. Dia masih menggunakan handphone yang masih udah pecah di lensa itu. Kayaknya orang wartawan tanya, kenapa kamu bisa beli? Saya bisa beli handphone bermerek terbagus. Tapi apa gunanya untuk saya? Saya bisa beli mobil yang terbagus. Itu apa dia pakai mobil Innova yang udah tua? Lalu dia punya gaji mungkin ya, setahun berapa pemain bola yang terkenal itu. Intinya dia bilang, bagaimana saya hadir di tempat kampung saya yang masih miskin dan saya bisa memberikan sedikit kontribusi untuk mereka. Mungkin saya punya gaji, bagilah sedikit, mungkin sebulan ya kasih mungkin beras 10 kilo. Dan mereka senang mendoakan saya sehingga saya bisa sehat main bola, tidak mengalami cedera. Dan memang demikian. Dan dia masih kadang dia ikut doa sembayangan di masjid itu, dia bersihkan WC dengan senang hati. Orang heran ini bos besar. Itulah sebenarnya semakin kita besar, kita kaya, kita banyak uang, dan kita masih begitu low profile ya, kita masih misalnya sebagai suami masih bantu istri cuci piring, anak-anak dibangunkan, diajak belajar, ini luar biasa. Kecenderungan setan bahwa begitu kita ingin kaya sedikit, kemudian tanduk kita sampai di surga sudah tanduk kita nih. Mentang-mentang kita omongnya, kalau omong di rapat tuh, orang tidak suka sama kita. Sebaliknya, begitu orang kita low profile tampil apa adanya. Memang kita bisa pakai jam yang harga mungkin 2 miliar nih. Cincin 2 kilo nih. Sehingga bisa pakai ini seleo semua. Mudahnya apa? Tapi
Tapi kalau cincin ini bisa kita gunakan membantu orang lain, itulah sebenarnya kekuatan melawan setan itu. Sehingga setan kota, setan desa, Anda bisa mengerti kan? Begitu orang sibuk memikirkan diri sendiri, dia baku maki, adalah setan kota itu. Begitu setan sibuk memprovokasi orang untuk buat yang aneh-aneh, dan orang tidak mau, ya satu begitu. Orang masih berpikir tentang orang lain. Kalau dia mungkin sudah jam 11 dia masih ribut, berpikir tetanggaku terganggu tidak? Loh, kota kan tidak, sekarang mau setel tip jam 12 sampai puluh mau sampai mungkin 200 ya orang. Karena seperti itu. Ya. Semoga dengan demikian Anda yang mendengar ini memilih mau nggak jadi setan, setan kota atau setan desa, keduanya tidak baik. Pilihlah jadi orang biasa. Orang biasa yang sederhana, ya nggak dikenal, tapi kita berkontribusi sedikit ke tetangga kita yang sakit, anak-anak kita yang damping pelan-pelan ya untuk belajar. Karena sekarang kan semua sekolah online. Orang tua setengah mati itu. Ada orang tua yang tiap hari posting di Facebook maki-maki itu, kurang garam, gurunya salah semuanya. Ya terus dia buat apa? Ini juga setan ini. Oleh kita orang tua damping pelan-pelan semuanya, sehingga dengan demikian anak berkembang karena orang tua mendampingi dan guru juga merasa berikan tugas mengerti semuanya. Semoga Anda yang mendengar ini, Anda sadar itu bahwa setan kota, setan desa, dua sisi yang kadang berhadapan. Lawannya adalah mengarahkan pikiran, hati, dan tangan berbuat sesuatu sehingga orang merasakan sedikit kontribusi kita, dan itu akan melenyapkan setan dari dalam diri kita. Semoga Anda siap. Tantangan saya begitu. S3 dan tekan tombol subscribe. Haleluya.